Untuk langsung untuk paper yang tadi udah plate, ini baru di plate, keep the paper to Mas Joko or close and also konvoy, untuk konvoy bagus sekalian. Saya sangat rekomendasikan untuk Bapak Ibu menghadirkan putra putri Anda untuk ikut bersama. Ini sangat pengalaman yang sangat berarti. Dulu waktu anak-anak saya kecil saya begitu ya. Sekarang alhamdulillah ada Ustadz Ponas yang berkenan untuk bawa anak-anak kita. Itu sesuatu yang sangat membekas di anak-anak kita. So I like to encourage everyone to join with Ustadz Ponas to lead the convoy to the Dua Masjid. Is very good experience for our children inshallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya niat i'tikaf ya. Walaupun cuma sampai jam 10:30 kita duduk di sini, antum harus pulang ke rumah, tapi niatkan i'tikaf. Pokoknya gunakan malam ini semaksimal mungkin. Ya, sebab kata Ubay bin Ka'ab, demi Allah aku tahu malam itu kapan. Yaitu malam di mana Nabi selalu menyuruh kami menghidupkannya. Malam itu adalah malam ke-27. Jadi makanya paling padat hari ini itu ya, malam 27 itu di Masjidil Haram. Karena memang kebanyakan ulama menyebutkan malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Cuma memang karena dirahasiakan oleh Allah, maka tidak ada yang berani memastikan. Tapi peluang paling besar itu adalah malam ini. Antum niatkan segala ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang malam ini berwakaf juga, masya Allah. Insya Allah ya Bu. Memang berwakaf itu bukan setelah kita berlebih, bukan setelah kita merasa ringan, bukan. Dalam diri manusia itu pasti ada sayang dengan harta. Tapi percayalah, malam ini Masjid At-Tahir memberi kesempatan kepada antum untuk bersedekah. Antum akan terima kasih itu di masa yang akan datang. Antum nanti di kuburan akan berterima kasih. Ya Allah, kenapa nggak sering-sering Pak Haji itu minta sama kita, gitu ya. Jadi memang ada rasa berat. Tadi aku akhirnya berinfak ya, tapi masih banyak kebutuhan, masih apa? Jangan khawatir. Mustahil harta kita berkurang dengan infak itu. Baik. Masya Allah, mungkin ini di belakang bisa lebih tenang sedikit ya. Hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-8 atau ke-9 ya, dari kisah Yusuf alaihissalam dan bagaimana pelajaran-pelajaran kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pegang mushaf silakan buka. Kita berada di ayat ke-59. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Ketika Yusuf menyiapkan makanan ya, sembako untuk mereka ini, Yusuf berkata kepada mereka, kalian kalau datang lagi nanti itu harus bawa saudara seayah kalian, maksudnya Bunyamin. Kenapa tiba-tiba Yusuf berkata begitu? Kenapa? Sebab mereka berarti terjadi dialog antara mereka. Berapa orang kamu bersaudara? Masih hidup tidak orang tua kalian? Siapa yang sekarang menjaga dia? Begitu ya. Atau kata sebagian ulama tafsir, karena Yusuf membuat kebijakan setiap orang itu hanya boleh mendapat jatah sebeban onta, artinya dia dapat makanan pemberian dari istana ya, bansos gitu, itu hanya sebanyak yang bisa dibawa oleh onta setiap orangnya dan tidak bisa diwakilkan. Maka Yusuf berkata, kamu kalau mau lagi, kamu bawa saudaramu itu ya,
mereka misalnya meminta kepada Yusuf, kami punya saudara satu lagi, saudara seayah lain ibu. Dia di rumah, dia jaga ayah kami yang sudah buta, sudah tua. Boleh nggak kami minta jatah dia? Yusuf bilang nggak boleh. Kalau mau kamu bawa saudaramu yang seayah itu. Subhanallah. Baik. Lalu Yusuf berkata, kalau kamu nanti tidak membawa saudara seayahmu itu, kamu bahkan tidak aku berikan sama sekali. Dan kamu jangan mendekat ke istana sini. Akhirnya mereka berkata, baik, kami akan rayu, kami akan coba minta izin kepada ayah kami agar kami diizinkan membawa adik kami itu. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Perhatikan siasat Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Nabi Yusuf kemudian berkata kepada pegawainya yang menyiapkan jatah makanan itu, nanti kalian masukkan lagi barang-barang tukaran dari mereka itu. Perhatikan, pertemuan yang lalu kita sampaikan Nabi Yusuf alaihissalam membuat siasat pada masa krisis. Orang tidak punya mental meminta-minta, sehingga mereka harus ada sesuatu yang mereka tukar. Nggak boleh dapat cuma-cuma, itu tidak boleh. Seperti bansos itu memang nggak boleh. Karena itu nggak mendidik. Jadi harus ada sesuatu yang mereka tukarkan. Karena mental meminta-minta itu buruk sekali, Bu. Jangan sampai itu ada. Kita harus ada sifat iffah, ya. Sifat jaga. Kita tuh kadang begini. Kita bilang enggak kok, kita nggak ada mental minta-minta. Tapi kalau ada teman lagi jalan-jalan, kita bilang oleh-oleh ya, itu minta-minta sebenarnya. Benar. Mulai sekarang nggak usah nanya. Kalau orang pergi umroh, orang pulang ke Indonesia, jangan lupa oleh-oleh. Walaupun bercanda, itu nggak bagus. Begitu juga kalau orang gajian, orang dapat bonus, kita bilang jangan lupa traktir. Itu minta, itu namanya. Cuma bahasanya aja halus. Iya kan? Jadi nggak usah dalam bentuk bercanda, karena itu menunjukkan siapa diri kita. Jadi Yusuf alaihissalam membuat kebijakan mereka harus menukarkan sesuatu. Para saudara-saudara Yusuf ini disebutkan menukarkan kerajinan dari kulit. Karena itu yang waktu itu terbiasa di daerah Palestina. Itulah yang mereka bawa, ditukarkan kepada Yusuf. Kata Yusuf kepada pegawainya, nanti ketika kalian menyiapkan bekal makanan untuk mereka, yang mereka bawa tadi dikembalikan, masukin lagi ke dalam situ. Tanpa mereka sadari. Kenapa Yusuf mengembalikan barang-barang punya adiknya itu? Kenapa? Ada beberapa penjelasan. Pertama, Yusuf tahu bahwa barang-barang itu pada hakikatnya adalah milik ayahnya. Dan seorang tidak berhak untuk makan harta ayahnya, bertransaksi dengan ayahnya. Bahkan dialah yang harus memberi orang tuanya. Suatu hari seorang sahabat datang ke Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali. Ini konsep dalam Islam ini. Saya nggak tahu di Amerika, saya nggak tahu. Pokoknya saya cuma sampaikan dalam Islam begini. Orang itu berkata, ya Rasulullah, bapakku itu mau ambil terus harta dariku. Selalu minta untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Apa jawab Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu memang punya ayahmu. Ayahmu yang berhak atas dirimu. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Ini pertama. Yang kedua, para istri jangan menjadi penghalang surga bagi suamimu dengan menghalangi mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai. Seorang suami juga begitu. Biar kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita juga mesti berbakti kepada mertua kita. Karena jangan mau ngambil anaknya aja, tapi tidak mau berbakti kepada mereka. Maka harta ini dikembalikan oleh Yusuf. Atau Yusuf tahu bahwa
keadaan ekonomi mereka itu tidak memungkinkan mereka untuk datang tahun depan karena mereka tidak punya lagi barang-barang itu. Maka dia akan kembalikan itu supaya mereka kembali. Di ujung ayat itu disebutkan la'allahum yarji'un. Sampai sebegitu ya, seorang nabi itu memang luar biasa fatanah. Punya sifat fatanah atau cerdas. Ya, kepala negara harus cerdas, baik. Maka dia pikirkan ke situ. Ketika mereka sampai ke ayah mereka, saudara Yusuf ini, perhatikan. Bagaimana Yusuf ini bisa menahan emosinya ya. Ketika saudaranya datang, dia pura-pura melayani seperti pegawai yang lain, seperti rakyat yang lain. Nggak ada cerita, kamu dulu ngapain Yusuf? Gitu kan? Nggak ada sama sekali. Dibiarin saja. Saudaranya disuruh pergi, silakan pergi. Kalau sekiranya Yusuf katakan dari sekarang, lalu mereka kembali ke Palestina dan merasa malu dia tidak kembali lagi, maka dia tidak berjumpa dengan ayahnya, dia tidak berjumpa dengan saudara kandungnya Bunyamin. Jadi Yusuf memang benar-benar berhati-hati. Memang dalam kehidupan ini, perhatikan. Ini penting banget untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada dua respon dalam hidup ini. Ini keterampilan hidup banget. Yang pertama adalah respon emosional. Yang kedua adalah respon strategik. Yusuf kalau mau langsung marah-marah kepada saudaranya, berhak banget. Tapi itu adalah respon emosional. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi Yusuf merespon, lalu berpikir bagaimana strategi biar dia kembali berjumpa dengan kedua orang tuanya, dengan adiknya, tanpa melukai hati mereka. Dibiarkan dulu bergerak secara natural. Seperti mereka adalah orang-orang yang datang minta bantuan, seperti rakyat-rakyat yang datang dari luar Mesir. Maka ketika mereka kembali kepada ayahnya, mereka berkata, "Ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun." Perhatikan. Mereka langsung mengancam ayah mereka dengan kelaparan, dengan kemiskinan. Mereka berkata, "Ayah, kami nggak bisa lagi dapat jatah dari Mesir, kecuali kami membawa saudara kami, yaitu Bunyamin. Dan kami berjanji akan menjaga Bunyamin." Waktu mereka mau mengajak Yusuf untuk pergi bermain-main ke hutan pertama kali dulu, mereka juga berkata, "Wa inna lahu lahafidhun." Mirip banget ketika mereka merayu ayahnya untuk mengizinkan Bunyamin bersama mereka. "Kami bakal jaga dia, ayah." Yang pertama mereka bohong. Karena mereka sudah punya niat akan membunuh Yusuf, tapi mereka berkata, "Kami akan jaga Yusuf." Tapi di ayat ini mereka benar-benar menjaga Bunyamin. Jujur mereka. Tapi begitulah kehidupan. Sekali saja Anda berbohong, maka 100 kali orang tidak percaya lagi dengan Anda. Jadi memang harus jaga betul kepercayaan dalam muamalah, dalam berinteraksi sesama manusia. Maka apa kata ayahnya di ayat berikut, ayat 64? "Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Ayat ini dalam sekali. Kata Nabi Yakub, "Apakah aku harus percaya kepada kalian seperti aku dulu percaya waktu kalian minta izin membawa Yusuf?" Rakyat tidak percaya dengan kejujuran pemilu tahun ini. Mungkin punya pengalaman karena kemarin curang juga di 2019. Misalnya begitu. Jadi orang kalau sudah punya reputasi buruk, maka sulit orang untuk percaya. Jadi ayahnya bilang, "Masa aku harus percaya lagi sama kalian?" Tapi ayah dia tahu bahwa sebenarnya mereka sudah berubah. Maka ayahnya berkata, "Fallahu khairun hafizah." Maka Allah lah sebaik-baik penjaga dan dia maha pengasih di antara yang kasih. Fallahu khairun hafizah. Allah yang sebaik-baik akan menjaganya adalah isyarat dari Nabi Yakub bahwa Bunyamin akan dia izinkan. Tapi tidak begitu saja. Ayahnya pingin mereka bersumpah, berjanji benar-benar bahwa mereka akan menjaga Bunyamin. Di dua ayat berikutnya, "Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuna bi mawthiqan
hatta tu'tuna mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Aku tidak akan mengizinkan Bunyamin ini ikut kalian kecuali kalian membuat sumpah bahwa kalian akan membawa Bunyamin pulang, kecuali memang ada satu halangan yang di luar kendali kalian. Baik. Setelah mereka meminta itu kepada ayah mereka, mereka membuka makanan jatah yang diberikan oleh penguasa Mesir itu. Waktu mereka buka, mereka dapati, loh, kenapa barang-barang kita dikembalikan lagi? Nah, betul siasat Yusuf. Mereka akhirnya merasa dekat, merasa percaya, merasa nyaman dengan penguasa Mesir itu, sehingga mereka ingin kembali. Semakin kuat keinginan mereka untuk kembali dan membawa Bunyamin, karena mereka tahu Raja Mesir itu adalah raja yang baik. Qalu ya abana ma nabghi. Ayah, apalagi yang kita cari? Ini saja barang-barang yang kita bawa pun dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Kita akan kembali lagi ke sana, kita akan bawa saudara kita Bunyamin, sehingga kita memperoleh tambahan lagi satu beban onta, sebebanan onta. Dzalika kailun yasir, itu bagi penguasa Mesir jumlahnya sedikit sekali, nggak ada artinya, pasti dia akan berikan kita. Baru ayahnya meminta mereka untuk bersumpah bahwa mereka akan menjaga Bunyamin. Lalu ayahnya berkata begini, ayat ke-67, setelah mereka sanggup untuk bersumpah, ayahnya berkata, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai'inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Anak-anakku, kata Nabi Yakub, jangan masuk Mesir nanti dari satu pintu ya. Masuklah dari pintu yang banyak. Perhatikan. Anak-anak Nabi Yakub ini terkenal memang good looking semua. Ya, nggak hancur kayak itulah ya. Jadi ganteng-ganteng gitu. Kalau mereka ini masuk, geng-geng ngopi saya bilang itu ya. Jadi kalau sekiranya mereka masuk melalui satu pintu, itu akan menarik perhatian orang. Orang-orang akan melihat, anak siapa ini kok ganteng-ganteng semua gitu ya. Subhanallah. Dan itu akan membuat akan membuat penyakit ain, kagum yang berlebihan atau iri. Dan itu akan membuat sakit. Perhatikan. Iri ini bahayanya bukan hanya bagi pelaku tapi juga bagi objek. Makanya benteng satu-satunya membuat kita ini tidak memperoleh bahaya iri hanya dekat kepada Allah. Seseorang bisa melindungi dirinya dari pedang dengan perisai. Bisa melindungi dirinya dari peluru dengan tank anti peluru. Tapi seseorang tidak bisa melindungi dirinya dari hasad, dari iri dengki orang, kecuali minta perlindungan kepada Allah. Makanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai ujungnya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Antum baca itu tiap pagi dan sore, jangan lupa. Jangan sampai lupa ayat kursi untuk melindungi kita dari sihir, kata Nabi. Siapa yang membaca ayat kursi pada waktu sore, dia akan terlindungi dari sihir sampai pagi. Siapa yang membacanya pagi akan terlindungi sampai sore. Lalu kemudian qul huwallahu ahad dan dua qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jangan lupa ini baca terus setiap pagi dan sore. Baik. Atau ada yang berkata bahwa Nabi Yakub sebenarnya sudah tahu ketika anak-anaknya berpesan bahwa raja itu baik, tapi raja itu nggak mau kasih kita lagi kecuali membawa saudara seayah kami, yaitu Bunyamin. Kalau dia baik, dia tidak mungkin membuat syarat yang berat, kecuali ada maksud lain. Dan apa pedulinya raja itu dengan saudara kalian sesama ayah, kecuali ada hubungan. Jadi Nabi Yakub sudah dapat isyarat bahwa ada Yusuf di sini. Maka dia percayakan Bunyamin.
Maka Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk masuk Mesir jangan dari satu pintu. Supaya apa? Supaya nanti sampai ke istana raja tidak bersamaan. Kebayang nanti ketika mereka sudah sampai di gerbang Mesir, mereka berkata, ayah kita bilang jangan masuk dari pintu yang satu. Ayo semuanya menyebar. Di pintu ini kamu Bunyamin, kamu yang paling kecil, masuk duluan. Siapa yang duluan sampai ke Yusuf? Bunyamin. Sehingga Yusuf punya waktu untuk berterus terang kepada Bunyamin siapa diri dia. Biar nanti ketika Yusuf membuat gimmick bahwa Bunyamin mencuri tempat minum raja, Bunyamin tidak panik. Bunyamin sudah tahu ini diatur oleh Yusuf alaihissalam. Maka mereka akhirnya masuk dari pintu yang beragam. Tapi memang yang paling populer penafsirannya adalah biar mereka terlindungi dari kejahatan manusia, kejahatan orang iri, kejahatan ain. Buktinya adalah, walaupun Nabi Yakub berkata masuk dari pintu yang berlainan sebagai bentuk ikhtiar atau usaha, Nabi Yakub tetap tidak terganggu tauhidnya. Perhatikan di ayat ke-67. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu. Tapi usahaku bagaimanapun aku berusaha untuk menjaga kalian, itu nggak ada artinya. Karena ketetapan Allah lah yang pasti berlaku. Inil hukmu illa lillah. Ketetapan takdir itu adalah ketetapan Allah. Kita sudah berusaha bagaimanapun, kalau Allah bilang celaka, celaka. Kalau Allah bilang tidak, tidak. Karena itu aku bertawakal kepada Allah subhanahu. Memang ibadah hati yang bernama tawakal itu ajaib sekali. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Orang yang kenal dengan Allah pasti menyerahkan hidupnya kepada Allah. Bu, ayat ini penting sekali. Bapak perhatikan ya. Ayat ini mengajarkan kita pokok tauhid, bahwa menyerahkan urusan kepada Allah bukan berarti tidak berikhtiar. Nabi Yakub berusaha jangan sampai kalian menarik perhatian orang-orang, harus masuk dari pintu yang beragam. Lebih repot itu bagi kalian. Tapi itu usaha paling maksimal kita bisa lakukan. Namun pada saat yang sama, kita tidak boleh mengandalkan itu. Kalau memang kalian akan mendapatkan keburukan, ya bakal dapat. Sebab ketetapan Allah lah yang pada akhirnya berlaku, bukan usaha-usahamu, bukan. Tapi benar-benar karena kehendak takdir. Akhirnya mereka masuk, saya singkat. Waktu mereka masuk kepada Nabi Yusuf mendekat kepada Bunyamin. Di ayat ke-69, Nabi Yusuf berbisik kepada Bunyamin, "Inni ana akhuka." Aku ini saudara kamu. Itu Bunyamin. Bahwa ini Yusuf saudaranya. Fala tabtais bima kami amal, tapi kamu jangan dendam, jangan putus asa, jangan merasa sedih berlebihan dengan perilaku saudara-saudara kita dulu. Jadi Yusuf ini ingin berkata kepada Bunyamin, mungkin Bunyamin percaya bahwa saudaranya itu benar-benar dimakan serigala. Tapi Yusuf kemudian beritahu Bunyamin, aku gak dimakan serigala. Aku ini dibuang ke sumur. Tapi untung selamat, nanti aku ceritakan kepada engkau. Yang penting engkau jangan terlalu bersedih. Semua udah diatur sama Allah. Yusuf berkata begitu. Biar Bunyamin benar-benar tenang, pura-pura tidak kenal dengan sang raja itu. Lalu kemudian ketika orang memasukkan barang-barang makanan untuk mereka, Yusuf memerintahkan orang untuk memasukkan tempat minum raja. Itu juga menjadi ukuran kalau mengukur gandum, timbangan gandum, itu dimasukkan di dalam karung milik Bunyamin saudara Yusuf. Lalu ketika mereka sudah berjalan semua, Bunyamin ikut tuh. Seolah-olah mereka akan pulang. Begitu baru beberapa langkah, summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Lalu Yusuf perintahkan seorang pegawainya untuk berteriak, mengumumkan kepada mereka, "Hei, kalian ini pencuri." Perhatikan. Yusuf tidak berkata kami kehilangan sawa'id. Kami kehilangan tempat minum raja, tidak. Sebab kalau Yusuf berkata begitu berarti dia bohong. Sebab dia memang memasukkan. Tapi Yusuf berkata secara umum, kalian adalah pencuri. Maksudnya kalian siapa?
saudara-saudaranya selain Bunyamin. Mencuri apa? Mencuri Yusuf dari bapaknya. Jadi Yusuf berkata, kalian mencuri. Maksudnya mencuri dulu Yusuf dari ayahnya. Jadi para nabi dulu tidak mungkin berbohong. Nabi Ibrahim waktu diajak ke festival berhala, dia tidak mau. Dia berkata, inni sakim, aku sakit. Bohong apa tidak Nabi Ibrahim? Tidak. Sebab Nabi Ibrahim maksudnya sakitnya hatinya sakit. Sakit itu di sini. Baik. Ya, lihat Allah disekutukan itu sakit. Waktu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala semua, lalu meletakkan kapak di berhala paling besar, waktu dia ditanya, kamu yang melakukan ini Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Yang paling besar nih yang melakukan. Nabi Ibrahim maksudnya yang paling besar adalah jempolnya ini. Karena yang megang kampak itu menahannya adalah jempol. Jadi Nabi Ibrahim mengisyaratkan dengan jempolnya. Yang paling besar yang ngelakuin. Orang mengira dia nunjuk ke patung yang paling besar. Gitu ya. Nah, baik. Lalu mereka terkejut. Wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Kalian kehilangan apa? Qalu nafqidu suwa'al malik. Waliman ja'a bihi humila ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na litufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Qalu jazaohu man wujida rahlihi fi rahlihi fahuwa jazaohu. Pegawai raja itu bilang begini, kami kehilangan tempat minum untuk raja. Mereka bilang, demi Allah, kalian tahulah kami ini datang untuk minta bantuan. Baik-baik, gak mungkin kami berbuat kerusakan. Akhirnya disebut kepada mereka, kalau sekiranya ada, maka apa balasannya? Sengaja dibuat Yusuf begitu, kenapa? Karena Nabi Yusuf tahu hukum yang berlaku di Bani Israel, di Palestina ketika itu, siapa yang mencuri maka pencurinya itu menjadi majikan seseorang. Jadi kalau ada si A mencuri harta si B, kalau ketahuan maka si A menjadi budak si B. Bisa dia tahan. Maka akhirnya karena mereka yakin, oke, mereka berkata, di tempat siapa yang ditemukan barang yang hilang itu, maka dia yang akan ditahan. Rupanya ketika diperiksa dan lihat Nabi Yusuf tidak langsung memeriksa yang tempat Bunyamin dulu. Tapi halus cara mainnya Nabi Yusuf ini. Dibuka dulu karung-karung saudaranya yang lain. Dibuka satu-satu gitu ya. Jadi dimulai dari perhitungan suaranya itu dari yang dia unggul dulu gitu. Biar terjaga quick count-nya kan. Nah, misalnya begitu. Jadi harus halus bermain. Jadi diperiksa satu-satu. Waktu terakhir diperiksa, ternyata mereka dapati itu di dalam karung milik Bunyamin. Subhanallah. Mereka terkejut. Karena berarti Bunyamin akan ditahan. Bagaimana mereka nanti menghadapi ayah mereka? Mereka sudah bersumpah. Bahkan saudara yang paling tua itu berkata kepada saudaranya, aku gak mau pulang. Aku gak bisa lagi berjumpa, malu ketemu sama ayah karena sudah bersumpah akan jaga Bunyamin. Tapi ternyata Bunyaminnya begitu. Apa jawab mereka? Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Mereka berkata, akhirnya karena putus asa mereka berkata, kalau memang Bunyamin ini mencuri, wajar. Dulu saudara kandungnya, maksudnya Yusuf, dulu saudara kandungnya juga pernah mencuri, kata mereka. Subhanallah. Ya. Kenapa mereka sebut Yusuf mencuri? Sebab Yusuf dulu dipelihara oleh bibinya. Waktu sudah cukup umurnya mau dikembalikan, bibinya sayang sama Yusuf. Gimana caranya Yusuf tetap sama mereka? Sama bibinya, dipakaikan ikat pinggang milik suaminya. Supaya nanti ada alasan, Yusuf nyuri barang kami, maka balik lagi ke kami. Bukan Nabi Yusuf pernah mencuri, bukan. Tapi itu siasat. Siasat itulah yang digunakan Yusuf pada hari ini. Ibu-ibu, apa pelajaran paling penting di sini? Bagaimana kamu memberikan satu pengalaman kepada anakmu masih kecil, itu akan terbawa sampai nanti dewasa. Hati-hati nipu anak. Nanti dia akan nipu orang lain seperti Anda menipu dia. Benar. Anak akan melihat bagaimana Anda
terus menelpon orang tua, mengirimkan uang untuk mereka, berbuat baik kepada mereka. Begitulah dia nanti kepada Anda ketika Anda sudah tua. Kalau enggak, jangan berharap anak akan berbakti kepada kita. Yusuf belajar dari pengalaman itu, dia dikerjain begitu, oke, aku kerjain sekarang, saudara. Tapi untuk kebaikan. Ya, baik. Waktu mereka bilang, kalau dia mencuri, saudara, dia dulu juga mencuri. Dalam hati Nabi Yusuf, kamu lebih buruk daripada yang kamu katakan. Qala antum syarrum makana wallahu alam bima tasifun. Barulah mereka mulai nego kepada Nabi Yusuf. Ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabiran fakhud ahadana makana. Tuan Raja katanya, dia ini punya ayah yang sudah tua, renta, lemah. Biar salah satu dari kami yang menggantikan dia. Boleh nggak? Dia pulang, tapi digantikan oleh yang lain. Karena kami melihat engkau adalah orang yang baik. Nabi Yusuf, waktu di penjara disebut, kami melihat engkau orang baik. Ketika jadi presiden, ketika jadi perdana menteri, ketika jadi penguasa Mesir, tetap tidak berubah menjadi orang baik. Padahal kekuasaan itu paling banyak mengubah manusia. Sebelum berkuasa terlihat polos, rupanya setelah berkuasa luar biasa. Kita kira wayang, rupanya dalang. Kita kira cupu, rupanya suhu, ya kan? Kata Nabi Yusuf, nggak mau aku begitu. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, itu berarti tidak adil. Aku tidak mungkin berbuat zalim. Siapa yang didapati mencuri, ya dia yang akan ditahan. Ya, akhirnya mereka dengan putus asa pergi ke ayah mereka. Bagaimana mereka bercerita kepada ayahnya, itu kita lanjutkan di malam yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau baca doa tasbih ya untuk Ibu Aisyah Kartimi, ibu dari Pak Dodi ya. Ya. Dan kita juga baca buat orang tua kita juga semua ya. Kita hadiahkan malam yang baik ini untuk mereka semua insyaallah. Kita doakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Minta waktunya. Dan ingat, saudara, amalan yang paling tulus itu adalah mendoakan orang mati. Sebab kita nggak mengharapkan apa-apa dari dia. Ya, kalau sama orang hidup dia baik, nah itu bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubu wa hibbahu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqih. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bih. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu mansulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an 'adzabih wa qad ji'naka raghibina ilayka syufa'a ala. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته تسأله اللهم فثبته بالقول الثابت اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا. اللهم ارحمه والحقه بنبيه وابواب السماء لروحه وجاف الأرض عن جنبيه ولقن حجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أنيس كل وحيد آنس وحدتنا ووحدته وارحم غربتنا وغربته ولقن حجته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عائشة كرتمي بنت إمام سجونو في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, kenapa saya tetap gunakan Allahumma ighfir lahu bukan Allahumma ighfir laha? Sebab dalam kaidah tertinggi dalam bahasa Arab, manusia itu dikenal ada laki-laki dan perempuan ketika mereka masih hidup. Waktu mereka sudah wafat namanya mayyit.
bentuk muzakkar semua. Ya, Nabi selalu bilang mayyit, tidak ada Nabi bilang mayyitah. Jadi Allahumma fir lahu itu takdirnya adalah Allahumma fir li hadzal mayyit. Ya, maka tetap pakai hu tadi. Tapi kalau mau pakai ha boleh juga. Berarti Anda kembali domirnya itu, kata gantinya itu ke nama. Tapi saya tadi pakai ke kata ganti mayyit. Bukan saya tidak tahu domir, tapi saya pakai grammar yang resmi yang digunakan di Arab sebenarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke.